Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa mawwala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Allah mengutus satu utusannya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, untuk mendidik putra-putranya terkait masalah pengorbanan. Maka Nabiullah Adam alaihissalam mengutus kedua putranya antara Habil dan Qabil untuk berkorban, untuk mengorbankan apa yang diamanahkan Allah terhadap mereka berdua. Di antara dua putranya Habil dan Qabil tersebut, ada salah satu di antaranya pengorbanannya itu tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Itulah pengorbanannya si Qabil, dan pengorbanannya si Habil itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pelajari dan kita mengambil satu pelajaran dalam sebuah pertanyaan adalah, mengapa pengorbanan Qabil itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadikan hal itu ditolak. Yang kedua, mengapa pengorbanannya si Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa sebabnya pengorbanan itu diterima oleh Allah itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, inilah yang akan menjadikan satu tema kita pada sore hari ini, bertepatan dengan besok hari raya Idul Adha, hari Jumat jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu, secara logika kita bisa ngambil satu pelajaran. Mengapa dan apa sebab pemberian kita ditolak oleh seseorang dan pemberian kita diterima oleh seseorang? Itu sangatlah mudah bagi kita untuk menjawab. Olehnya kita memberikan terhadap orang lain satu sodakolah, katakanlah satu sodakoh atau pemberian apapun. Alasan mengapa itu ditolak oleh sang penerima, itu disebabkan kita nggak punya etika. Tidak punya etika.
Kalau kita bicara tentang etika, sangatlah luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya saya berbicara tentang masalah pengorbanan ini khusus pada sudut pandang hakikat, bukan pandang syariat. Kalau menurut pandang syariat kacamata zahiriyah di sini ada beberapa tendensi kita olehnya melakukan satu pengorbanan di situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tendensi tersebut kalau disikapi dari sisi hakikat, mohon maaf sebelumnya. Dalam hati kita olehnya mau melaksanakan pengorbanan itu tentunya didasari sebuah hadiah Allah terhadap kita, yang pada umumnya dipersiapkan dan diperuntukkan kepada kita besok pada hari akhir akan menjadi tunggangan dan tumpaan kita untuk menuju surga itu sendiri. Sebetulnya kalau boleh saya katakan ini adalah kinayah. Ini adalah isyarah bagaimana caranya hatimu bisa sampai kepada Allah dan bertemu terhadap Allah. Kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya, pertama kali dia harus amalun solihun. Dia harus menjalankan satu perbuatan yang bagus atau perbuatan yang kebajikan. Apa yang dimaksud perbuatan yang bagus? Perbuatan yang soleh, perbuatan kebajikan. Ini bagaimana? Ini bisa dikuak atas kerahasiaan amalun solih, itu adalah perbuatan hatimu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlepas dari memegang teguh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, barang siapa yang hatinya sudah terkendali di dalam amal perbuatan yang bagus, maka secara fisik pun akan mengikuti perbuatan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbuatan bagus itu yang dimaksud? Adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati menjauh dari kesenangan dunia dan hati mendekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud perbuatan yang bagus menurut ayat tersebut. Yang kedua, satu sisi harus menjaga perkara-perkara yang menjadikan persekutuan terhadap atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala melakukan satu ibadah tersebut. Tatkala kita menjalankan tugas satu ibadah atau menyembah pada Allah, harus di situ diteliti bagaimana caranya supaya tidak terjebak
di dalam hukum syirik itu sendiri. Inilah dua hal yang menjadikan satu perbuatan yang di situ didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita kembali kepada materi, yaitu pengorbanan. Habil ketika menjalankan perintah satu pengorbanan, itu enggak ada tendensi apapun. Baik tendensi karena orang, ataupun tendensi karena makhluk yang lain yang berupa hadiah dari Allah, tidak. Semata-mata beliau menjalankan itu hanya karena diperintah Allah, dan ketika saat menjalankan hal tersebut, beliau tidak mengakui kalau dia yang berperan, akan tetapi di dalam hati beliau jelas semuanya yang memiliki peran tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Melihat, mempelajari, menghayati, dan mengambil satu keputusan bahwasanya pengorbanan dalam diri kita adalah menghilangkan satu keakuan yang selama ini bercokol di dalam hati kita. Secara syariat, oke, kita jalankan, tapi ketika praktek wa amilus salih, di situ sudah dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Tidak ada unsur syirik di dalam olehnya melakukan tersebut. Ini bisa terlepas syirik yang seperti itu manakala ketika berjalannya waktu perbuatan itu di dalam hatimu jelas sudah kau fanakan keakuan hamba. Secara otomatis akan muncul dengan sendirinya di dalam hatimu bahwasanya keakuan Allah yang berperan atas segala-galanya. Inilah Bapak Ibu, pengorbanan atau berkorban miturut kacamata hakikat di mata Allah makbulan, diterima sebagai pengorbanan yang sebenar-benarnya. Ada sifat-sifat kambing di dalam hati kita, kerbau dalam hati kita, yang disebut nafsu hayawaniyah dalam hati kita yang harus kita sembelih, yang harus kita keluarkan di dalam hati kita. Sifat-sifat yang seperti itulah Bapak Ibu yang menjadikan hatimu tidak mengenal pada Tuhan. Selalu menentang, karena di dalam sifat-sifat itu ada sesuatu yang mengendalikan miturut proses adalah iblis dan hawa nafsu. Iblis atau hawa nafsu. Bapak Ibu, sebelum kejadian ini teringgap terhadap Qabil dan Habil, beliau sendiri Nabi Allah Adam pun juga mengalami hal yang serupa. Ketika saat Allah memberikan satu warning, peringatan
tentang masalah tidak diperbolehkannya mendekat bahkan memakan dari pohon yang disebut dengan pohon khuldi itu sendiri. Ternyata terjadilah sesuatu hal itu di situ karena telah terpengaruh dengan provokasi oleh iblis, yang iblis sendiri sudah diberikan Allah satu mandat dan izin oleh Allah untuk menggoda Adam dan seluruh anak putu Adam termasuk kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang disebut pengorbanan secara hakikat adalah ada tindakan, perbuatan, upaya untuk menghilangkan keakuan hamba atas segala apapun, khususnya ketika secara syariat berlaku dan berjalan yang namanya pengorbanan. Kalau itu sudah keluar dari hati kita secara otomatis, dalam hati kita yang muncul adalah tajalli, penetapan semua yang berperan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekelumit terkait masalah pengorbanan berkenaan dengan 2 hari lagi ya kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Umat Islam seluruhnya akan melaksanakan pengorbanan ya, biar tidak salah kaprah. Ada tendensi yang lain. Kalau boleh saya katakan, kalau dipandang dari sisi hakikat, ketika saat kita menjalankan pengorbanan secara syariat saja, maka itu masih ada perbuatan syirik di dalamnya. Wala yusyrik, padahal satu sisi, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Pandangan syariat sudah benar. Kita olehnya melakukan hal itu ada tendensi dari hadiah Allah yang berupa pahala besok akan menjadikan satu tumpaan kita di hari akhir. Tetapi kalau ini kita sikapi dari si hakikat, hati yang melakukan hal yang seperti ini, kita masih terjebak di dalam syirik khafi yang masih menyekutukan terhadap Allah. Apa? Sesuatu selain daripada Allah. Ya hadiah itu. Gitu ya. Jadi yang bagaimana? Kita harus lepaskan semuanya. Tendensi-tendensi apa yang telah diterangkan di dalam hukum syariah. Yang jelas hati kita mengatakan bahwasanya semuanya itu adalah perannya Allah, bukan peran kita. Kita sudah fana. Kita sebagai makhluk dalam hati sudah fana semuanya. Barulah inilah sangatlah bersih, dan pengorbanan yang seperti inilah yang dimaksud makbulan, diterima. Semoga bermanfaat segala apa yang telah kami sampaikan. Barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.